Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di materi bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi untuk persiapan US. Materi apa saja? Oke, kita lihat. Ini terutama untuk gramatikalnya ya teman-teman. Jadi untuk US nanti persiapannya yaitu teman-teman hafalkan kosakata yang sudah dipelajari. Kosakata bahasa Arabnya yang dari kelas 6, kelas 5 dan juga kelas 4. Nanti boleh dilihat-lihat lagi buku-buku bahasa Arabnya dari kelas 4, 5 dan juga 6. Oke, next. Yang pertama, gramatikalnya ini untuk US nanti yang akan kita bahas ini adalah perbedaan muzakkar dan muannas. Oke, di sini ada tabel perbedaan muzakkar dan muannas. Yang pertama, untuk muannas. Muannas ini adalah isim yang menunjukkan atau menandakan bahwasanya itu adalah perempuan. Sedangkan muzakkar itu adalah isim atau kata benda yang menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya itu adalah laki-laki. Nah, jadi ini ada di bahasa Arab. Jadi beda, bahasa Arab itu ada kata yang muzakkar, ada kata juga yang muannas. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama teman-teman di sini, teman-teman boleh lihat. Yang pertama, isim muzakkar ini diakhiri dengan tak marbutah atau tak yang bulat ya. Ini jadi kalau tak bulat ini disebut dengan tak marbutah. Nah, contoh pada kata saburatun. Kata saburatun ini teman-teman ini merupakan kata dalam bentuk muannas karena dia diakhiri dengan tak marbutah. Sedangkan pada kata muzakkar, katanya itu tidak diakhiri dengan tak marbutah. Contoh pada kitabun yang artinya buku. Kitabun ini katanya tidak diakhiri dengan tak marbutah, maka dia ini merupakan kata dalam bentuk muzakkar. Jadi ini perbedaan yang pertama. Jadi muannas diakhiri dengan tak marbutah, kalau muzakkar tidak diakhiri dengan tak marbutah. Kemudian yang kedua, yang termasuk muannas itu adalah kata dalam bentuk jamak. Contoh di sini ada kata kutubun yang artinya buku-buku. Kutubun ini bukunya banyak, ya. Nah, jadi setiap kata dalam bentuk jamak dalam bahasa Arab maka dia termasuk muannas, sekalipun kata tersebut tidak ada tak marbutahnya, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang termasuk muannas itu adalah nama orang perempuan. Walaupun di situ tidak ada tak marbutahnya, ya. Contoh di sini Salma. Kata Salma ini adalah nama perempuan sekalipun dia tidak terdapat tak marbutahnya. Nah, sedangkan muzakkar itu yang menandakan muzakkar juga adalah nama orang laki-laki walaupun ada tak marbutahnya. Nah, di sini kita lihat contoh pada kata Hamzah. Hamzah ini adalah nama seorang laki-laki. Walaupun dalam penulisan bahasa Arabnya di situ ada tak marbutahnya. Nah, oke teman-teman, lihat di sini perbedaannya antara muzakkar dan juga muannas, ya. Cermati baik-baik. Oke, kita lanjut teman-teman. Berikutnya. Nah, berikutnya ada namanya isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan, ya. Nah, biasanya kita bilang ini, itu, ya. Nah, kata tunjuk ini dibedakan juga dengan muzakkar dan muannas. Nah, yang pertama kita lihat untuk menunjukkan benda yang dekat. Biasanya menggunakan kata ini. Nah, dalam bahasa Arabnya ini beda, ya. Ini untuk muzakkar menggunakan haza, sedangkan untuk muannas menggunakan hazihi. Nah, jadi itu. Kemudian untuk menunjukkan benda yang jauh, nah kita menggunakan biasanya dengan kata itu. Maka bahasa Arabnya dibedakan. Untuk muzakkar menggunakan zalika, sedangkan untuk muannasnya menggunakan tilka. Oke, jadi ini.
Jadi isim isyarah yang kita gunakan ini dibedakan untuk muzakkar dan muannas. Jadi ada ini menggunakan haza dan hazi, kemudian itu menggunakan zalika dan tilka. Haza itu digunakan untuk muzakkar, sedangkan hazi digunakan untuk muannas. Sedangkan zalika digunakan untuk muzakkar dan tilka digunakan untuk muannas. Ya, kemudian di sini juga ada kata tunjuk. Nah, dia tidak membedakan muzakkar dan muannas. Ya, ada namanya di sini bahasa Arabnya huna. Kemudian di sana yaitu bahasa Arabnya hunaka. Nah, jadi kata tunjuk ini dia tidak membedakan muzakkar dan muannas, ya. Oke, kita lihat contohnya penggunaan kata tunjuk haza, hazihi, zalika dan tilka. Nah, lihat sini teman-teman. Yang pertama haza. Haza ini menunjukkan benda yang atau menunjukkan sesuatu muzakkar. Contoh kitabun. Kitabun ini benda muzakkar karena dia tidak diakhiri dengan ta marbutah. Ataupun hamzah berupa nama orang walaupun ada ta marbutahnya, ya. Kemudian untuk hazihi, nah ini digunakan untuk muannas. Hazi kurrasah, ini buku tulis, ya. Kurrasahnya ini benda muannas, maka kata tunjuknya menggunakan hazihi. Kemudian juga Salma. Salma ini nama perempuan, maka kata tunjuknya menggunakan hazihi. Kemudian contoh pada kata tunjuk zalika dan tilka. Kita lihat yang zalika dulu. Zalika kitabun. Kitabun di sini benda muzakkar. Maka digunakannya kata tunjuknya zalika. Ya. Kemudian tilka kurrasatun juga sama, ya. Atau tilka kutubun. Nah, kenapa kutubun ini muannas? Karena dia kata dalam bentuk jamak. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Jadi perbedaan penggunaan haza, hadhi, zalika dan tilka. Sedangkan huna dan hunaka dia tidak membedakan muzakkar dan muannas, maka berlakulah ya huna madrasatun atau huna faslun. Madrasah ini bentuk muannas, maka tetap menggunakan huna. Ataupun huna faslun, dia dalam bentuk muzakkar, hunanya tidak berubah. Jadi huna dan hunaka itu tidak berlaku untuk muzakkar ataupun muannas, ya. Jadi dia tidak membedakan muzakkar dan muannas. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kata yang digunakan untuk menanyakan atau kata tanya. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab kita lihat di sini ada beberapa kata tanya yang biasa dipakai. Yang pertama itu man. Man artinya siapa? Maza artinya apa atau bisa juga ada apa? Ma juga artinya apa? Kemudian aina artinya di mana? Kemudian hal artinya apakah? Kemudian kam artinya berapa? Kemudian juga min aina artinya dari mana. Nah, jadi ini beberapa kata tanya yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Oke, sekarang teman-teman kita lihat cara penggunaannya. Ya, yang pertama man, artinya siapa? Man anta. Ya, siapa kamu? Anta itu kamu laki-laki. Ataupun man anti, siapa kamu? Digunakan untuk perempuan. Atau man huwa, siapa dia? Atau man hiya, siapa dia? Ya. Kemudian maza. Maza ini diartikan tadi apa atau ada apa. Kita lihat contohnya di sini ada kalimat maza fil fasli yang artinya ada apa di kelas. Nah, gitu. Kemudian ma, kata tanya ma yang artinya apa? Nah, ini menanyakan benda biasanya. Ma haza, apa ini, atau ma hazi, atau ma zalika, atau ma tilka. Kemudian pada contoh kata tanya aina, artinya di mana? Ainal ustad, di mana ustad? Ainal ustazah, di mana ustazah? Ya. Kemudian pada kata tanya hal, apakah? Nah, untuk hal ini dia ini biasanya kata tanya yang meminta kepastian. Nah, contoh pada kalimat tanya berikut yaitu hal hadza kitabun. Apakah ini buku? Ya.
Kemudian kalau memang jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan, maka kita menggunakan dengan jawaban na'am. Maka na'am hadza kitabun, iya ini buku. Tapi kalau jawabannya tidak sesuai, maka kita menggunakan la atau yang artinya bukan. Ini bukan buku. Nah, terus apa? Hadza qalamun. Bukan, ini pulpen. Kemudian contoh pada kata tanya kam yang artinya berapa. Kam sa'atul an, jam berapa sekarang? Ya. Atau kam asaman, berapa harganya? Kemudian juga pada kalimat tanya min aina. Min aina ini berarti dari mana? Ya. Contoh pada kalimat min aina ji'ta. Min aina, dari mana, ji'ta kamu datang atau asalmu. Atau min aina anta, kamu dari mana? Ya. Kemudian kaifah. Kaifah ini menanyakan cara ataupun juga keadaan biasanya. Contoh pada kalimat kaifah haluka, bagaimana kabarmu. Ini teman-teman beberapa kalimat tanya yang biasa digunakan pada bahasa Arab percakapan sederhana ataupun soal-soal yang biasa digunakan pada soal ulangan atau lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat tentang keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat ini ada beberapa keterangan. Kalau di bahasa Inggris juga ada, misalnya behind, beside, in front of, dan lain sebagainya. Nah, ini di bahasa Arab juga ada. Yang pertama depan, bahasa Arabnya itu adalah amama. Kemudian ada lagi belakang, bahasa Arabnya waro'a. Kemudian ala, artinya di atas. Kemudian juga fauqa, sama artinya di atas. Cuma bedanya, kalau ala ini bendanya menempel dengan benda yang di bawahnya. Tapi kalau fauqa, bendanya itu tidak menempel atau melayang ya. Kemudian tahta, artinya di bawah. Kemudian di samping, bisa dengan bahasa Arabnya itu janib atau bijiwar. Kemudian fi, artinya di dalam. Ya, oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, lihat sini teman-teman, contohnya pada kalimat. Pada keterangan tempat amama, tadi artinya di depan. Contoh kalimatnya itu al-ustaz amama sabur. Guru di depan papan tulis. Kemudian contoh berikutnya waro'a, yang artinya di belakang. Contoh kalimatnya adalah al-kursi waro al-maktab. Kursi di belakang meja. Kemudian contohnya pada kata keterangan tempat ala, yang artinya di atas. Al-kitabu alal maktab, buku di atas meja. Jadi ala ini bukunya benar-benar nempel di atas meja atau benar-benar di atas meja. Kemudian juga contoh keterangan tempat fauqa, sama artinya juga di atas. Bedanya kalau fauqa ini bendanya tidak menempel dengan benda yang di bawahnya. Contoh pada kalimat al-misbahu fauqal maktab. Al-misbah ini artinya meja, ya. Al-misbah artinya lampu. Sorry teman-teman. Al-misbah artinya lampu, fauqal maktab di atas meja. Jadi lampu di atas meja. Jadi lampunya itu tidak menempel di atas meja. Kemudian ada lagi tahta. Tahta artinya di bawah. Nah, kita lihat contohnya pada kalimat al-qalamu tahtal maktab. Pulpen di bawah meja. Kemudian contoh pada keterangan tempat di samping atau bahasa Arabnya janib atau jiwar. Nah, jiwar juga bisa diartikan dekat ya. Kemudian contohnya lihat di sini al-ustad janibat tilmiz, guru di samping murid. Atau al-madrasah bijiwaril mustashfa, sekolah di samping rumah sakit atau di dekat rumah sakit. Kemudian keterangan tempat fi yang artinya di dalam. Kita lihat contoh pada kalimatnya yaitu al-qalamu fil hakibah, pulpen di dalam tas. Oke teman-teman, ini beberapa contoh keterangan tempat pada kalimat bahasa Arab.
Oke, selanjutnya kita akan bahas warna-warna, teman-teman. Warna-warna dalam bahasa Arab. Nah, untuk warna ini penggunaannya juga dibedakan, teman-teman, untuk muzakkar dan muannas ya. Kita lihat di sini ada warna apa saja? Ada putih, hitam, merah, hijau, kuning, biru, abu-abu, coklat, pink, dan oranye. Nah, untuk putih ini untuk muzakkarnya menggunakan abyad, sedangkan muannasnya baydo. Untuk hitam, aswad untuk muzakkarnya, sauda untuk muannas. Kemudian merah menggunakan ahmar untuk muzakkarnya, kemudian hamronya untuk muannas. Kemudian ahdor artinya hijau, ahdor ini digunakan untuk muzakkar dan khodro untuk muannas. Kemudian kuning, asfar ya untuk muzakkarnya, kemudian sofra untuk muannasnya. Kemudian biru ada azraq untuk muzakkarnya, kemudian zarqa untuk muannasnya. Kemudian juga romadiu artinya abu-abu, romadionya untuk muzakkar, romadia untuk muannas. Kemudian untuk coklat ada buniu, buniunya untuk muzakkar, bunia untuk muannas. Kemudian pink, wardiun, wardiunya untuk muzakkar, wardianya untuk muannas. Kemudian orange ada burtokoliun, burtokolinya ini untuk muzakkar, burtokolianya untuk muannas. Nah, ini beberapa warna-warna dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat contohnya dalam kalimat. Nah, sini al-qirtas abyad. Qirtas ini benda dalam bentuk muzakkar, ya. Karena dia tidak ada ta marbutohnya dan juga bukan bentuk jamak ya. Kemudian al-qirtasu abyad. Sedangkan al-wisada, wisada ini adalah kata dalam bentuk muannas karena diakhiri dengan ta marbutoh. Artinya bantalnya putih. Asy'aru aswad, rambut hitam. Kemudian al-qalan suah sauda, pecinya hitam. Kemudian al-jidaru ahmar, jendelanya merah. Kemudian al-haqibah hamra, tasnya merah. Al-waraqu ahdar, waraq itu daun, daunnya hijau. Al-waraqah khadra, ya. Waraqah juga sama, artinya hijau atau kertas juga bisa. Kemudian as-saubu asfar, bajunya kuning. Kemudian al-kurrasa sofra, buku tulisnya kuning. Al-qalamu azraq, pulpennya biru. Al-mimsaha zarqa, penghapusnya biru. As-saubu ramadiyun, bajunya coklat. Bajunya abu-abu, As-saubu ramadiyun, bajunya abu-abu. Kemudian al-khizanah ramadiyah, ya, almarinya abu-abu. Al-babu bunniyu, pintunya coklat. An-nafizatu bunniyah, jendelanya coklat. Qalamu rassas wardiyun, pensilnya pink. Al-aqlam, pulpen pink. Nah, ini bentuk jamak ya. Al-burtuqal, jeruk. Burtuqaliyun, jeruknya kuning. Ar-rufuf, rak-rak. Nah, ini bentuk jamak ya teman-teman. Burtuqaliyah. Jadi ini di sini pada sebelah kanan ini, tabel sebelah kanan ini contoh dalam bentuk muzakkar. Kalau yang sebelah sini kiri ini contoh dalam bentuk muannas. Jadi ini penggunaan warna-warna dalam bahasa Arab ya, dalam bentuk muzakkar dan juga muannas. Oke, selanjutnya teman-teman ini ada kata ganti kepemilikan. Dalam bahasa Inggris kita belajar my, your, his, dan lain sebagainya. Dan bahasa Arab juga ada ya. Yang pertama, saya, menandakan kepemilikan saya. Ini biasanya digunakan dengan tambahan ya sukun dan juga sebelum ya sukunnya dikasrohkan. Jadi tandanya. Kemudian milik kamu, tapi untuk laki-laki, maka dia menggunakan ka. Kemudian juga milik kamu, menunjukkan kepemilikan untuk kamu, tapi untuk perempuan, maka dia di sini menggunakan ki. Kemudian yang untuk menandakan kepemilikan dia untuk laki-laki, maka di sini menggunakan hu.
Kemudian untuk menandakan kepemilikan dia untuk perempuan, maka digunakan ha panjang ya. Kemudian untuk menandakan kepemilikan kami atau kita, maka di sini menggunakan na. Nah, jadi ini beberapa kata ganti kepemilikan dalam bahasa Arab. Jadi dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau kamu untuk laki ka, kamu perempuan ki, dia untuk laki-laki hu, dia untuk perempuan ha. Oke, kita lihat contohnya dalam beberapa kalimat ini. Ya, contohnya, nah lihat di sini ada kata ismun. Kata ismun ini akan kita tambahkan dengan kata ganti kepemilikan. Nama saya ismun ditambahkan kata ganti kepemilikan saya, maka menjadi ismi. Ataupun misalnya contoh lain, kitabun menjadi kitabi. Kemudian nama kamu ya ditambahkan kata ganti kepemilikan kamu untuk laki-laki, maka menjadi ismuka. Ya, jadi apa? Ismuka. Ataupun misalnya kata ganti lain, kata yang lain, kitabun, buku kamu laki-laki, maka itu menjadi kitabuka. Kemudian contohnya untuk kamu perempuan pada kata ismun, maka di sini menjadi ismuki, ya, artinya nama kamu tapi untuk perempuan. Atau contoh yang lain, kitabuki, buku kamu tapi milik untuk menandakan perempuan. Kemudian ismun untuk menandakan dia laki-laki, maka di sini menggunakan hu, maka menjadi ismuhu. Ataupun misalnya kata kitabun, maka menjadi kitabuhu. Kemudian ismun ditambahkan kata ganti kepemilikan dia perempuan, maka di sini menambahkan ha, maka menjadi ismuha. Kemudian juga ismun menunjukkan kepemilikan kami atau kita, maka ditambahkan na menjadi ismuna ataupun kita buna dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Contoh tentang kata ganti kepemilikan. Oke, sampai sini saja teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada Ustaz saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.